Shalom, pada hari ini kita semua berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak di sini akan menjelaskan bahwa di sini kita akan mempelajari tentang tes objektif. Pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai tes objektif, di mana terdapat 4 tes, yaitu ada tes objektif, tes salah benar, yang kemudian tes kedua yaitu tes pilihan ganda, yang ketiga yaitu tes menjodohkan, yang keempat yaitu tes isian. Untuk yang pertama mengenai tes salah benar. Pada tes ini kita sebagai siswa atau sebagai pelajar di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun tes salah benar. Dalam tes salah benar di sini terdapat 2 opsi, yaitu salah dan benar. Di sini terdapat pernyataan di mana pernyataan tersebut akan ada yang benar dan akan ada yang salah. Di sini kita tinggal tentukan mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya seperti pertanyaan pertama, seorang siswa bermain bola menggunakan bola kaki. Di sini ada opsi B sebagai benar, S sebagai salah. Di sini dalam pernyataan tersebut bahwa disimpulkan bahwa itu adalah benar, pilihannya B. Di sini kita melingkari pada pernyataan B, yaitu memang betul seorang siswa bermain bola menggunakan bola kaki. Yang kemudian untuk pernyataan yang merujuk pada opsi salah, misalnya dalam permainan bola voli menggunakan bola takraw, itu adalah pilihan opsi salah. Di situ kita melingkari pada S atau opsi salah. Dalam pernyataan ini atau tes ini yang dimudahkan yaitu siswa, sedangkan untuk para pembuat tes sangat sulit dalam menyusun tes, karena dalam menyusun tes ini diharapkan untuk tidak merujuk pada hal-hal sebagai berikut. Misalnya dalam pernyataan tersebut menggunakan kata biasanya atau misalnya atau kata-kata yang merujuk pada pernyataan tersebut untuk memudahkan siswa. Untuk itu, di sini para penguji harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur pernyataan-pernyataan tersebut agar dapat membuat pikiran siswa terkecoh. Bagaimana antara pernyataan salah dan benar adalah fiktif, keduanya bisa dikatakan. Yang kedua yaitu tes pilihan ganda. Dalam tes pilihan ganda, kita sebagai siswa mungkin merasa itu adalah pernyataan atau tes yang menurut kita adalah tes yang sangat gampang. Memang betul, tes pilihan ganda adalah tes yang sangat gampang, di mana sudah terdapat jawaban dalam opsi atau pilihan-pilihan jawaban yang tertera. Misalnya dalam pembuatan tes ini, guru lebih bersusah payah atau guru lebih sulit dalam menentukan tes ini, karena dalam menentukan tes ini dibutuhkan beberapa opsi yang mengecoh atau opsi yang
ya bisa dikatakan adalah opsi yang bisa dikatakan sama dengan jawaban. Misalnya, sebuah contoh misalnya dalam teknik berenang digunakan ada gaya bebas, A gaya bebas, B gaya kupu-kupu, C gaya dada, dan D adalah gaya bebas. Untuk itu, di sini ada pilihan-pilihan tersendiri. Di sini ditambahkan salah satu opsi yang menurut kita adalah pilihan yang salah. Kita sebagai pemuji kita harus tambahkan salah satu pilihan yang salah. Misalnya teknik berenang menggunakan gaya baling-baling. Nah, ketika menyusun soal, di sini dari pernyataan-pernyataan tersebut dituliskan sebagai berikut. Untuk tes ini contoh soalnya yaitu dalam teknik renang ada beberapa gaya sebagai berikut. Ada 1 gaya dada, 2 gaya kupu, 3 gaya bebas, dan 4 gaya baling-baling. Kemudian di bawahnya terdapat pertanyaan, yaitu dari pernyataan di atas manakah pernyataan yang salah, atau dari pernyataan di atas yang merujuk pada teknik gaya bebas, yaitu ada tambah kata kecuali, yaitu kecuali, dan di sini pasti jawabannya adalah baling-baling, karena dalam teknik berenang atau teknik renang dalam hal ini tidak ada gaya baling-baling. Atau contoh lain, misalnya dalam permainan bola kaki. Untuk permainan bola kaki, contoh soal seperti berikut. Ukuran lapangan bola kaki berukuran A 20 cm atau 20 meter, B 30 meter, C 40 meter, D 100 sampai 110 meter. Di sini pilihannya tentunya adalah D, adalah 100 sampai 110 meter. Pada tes ini, tes pilihan ganda memang sangat mudah, karena sudah ada opsi-opsi yang dikaitkan dengan pilihan yang akan dijawab. Untuk yang ketiga adalah tes menjodohkan. Dalam tes menjodohkan, kita sebagai penguji atau sebagai yang membuat tes, di sini kita harus mengecoh semua pilihan atau semua jawaban. Di sini caranya adalah dalam sebuah tabel kita membentuk ada 2 tabel, yaitu yang mana yang sebelah kirinya sebagai opsi pernyataan dan sebelah kanannya adalah opsi jawaban. Misalnya disusun sebuah pernyataan. Untuk pernyataan pertama mengenai yang contoh pertama itu Vence pergi ke kampus membawa titik-titik-titik. Yang opsi kedua yaitu, atau pertanyaan kedua yaitu, Valen mengendarai titik-titik ke kampus. Yang ketiga, opsi yang ketiga yaitu Julius bermain bola dengan teman-temannya menggunakan
teknik titik-titik-titik. Nah, itu adalah kolom pernyataan. Untuk kolom jawaban atau kolom opsinya yaitu diacak. Untuk pertama misalnya Vence pergi ke kampus, itu disamakan dengan misalnya jawaban teknik dalam sepak bola atau pernyataan ketiga dalam pernyataan Julius bermain bola menggunakan teknik apa. Di situ sejajarkan. Di situ opsinya dipisahkan atau diacak-acak, kemudian siswa diminta untuk menjodohkan antara opsi pernyataan dan opsi jawaban. Di situ mana yang termasuk dalam pernyataan pertama dan mana yang termasuk dalam pernyataan kedua. Untuk ketiga, tes menjodohkan ini dibutuhkan pernyataan dan opsi jawaban harus sama, di mana ketika pernyataan 4 maka opsi jawabannya yaitu 4. Yang keempat adalah tes isian. Baik, tes isian atau tes keempat ini adalah tes di mana kita sebagai seorang yang membuat tes di sini kita menghilangkan bagian pada akhir pertanyaan. Dalam hal ini tes isian adalah tes menghilangkan opsi jawaban yang benar atau menghilangkan pernyataan lanjutan dari pertanyaan tersebut. Misalnya sebagai berikut. Dalam permainan sepak bola, ukuran lapangan sebagai berikut. Titik. Di sini kita sebagai siswa atau sebagai pengikut tes, di sini kita tinggal menjawab saja lanjutan dari kalimat tersebut, di mana kita menjawab ukuran dari lapangan permainan bola kaki. Ukuran panjang lapangan permainan bola kaki itu 100 sampai 110 meter. Di sini kita tinggal isi lanjutannya. Untuk tes ini paling bisa dibilang susah gampang, karena dalam tes ini kita hanya mengisi apa yang dihilangkan. Baik, dalam keempat tes ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, banyak sisi positif atau banyak segi positif yang diambil. Ada juga pemeriksa lebih mudah atau lebih cepat. Kemudian pemeriksaan dapat dilakukan oleh orang lain. Untuk kelemahannya ada juga, yaitu persiapan atau penyusunan sangat sulit atau dibutuhkan waktu yang agak lama. Dan kemudian untuk kelemahan kedua yaitu para siswa atau orang yang mengikuti tes sangat diuntungkan, atau bisa dibilang dalam mengerjakan soal terekam menerka atau main untung-untungan. Ada juga kelemahannya yaitu kerjasama antar siswa sangat terlihat atau sangat ada lah begitu. Untuk itu dalam penyusunan soal dibutuhkan agar sebagai seorang siswa dan sebagai seorang yang membuat soal, kita harus rajin-rajin berpikir positif. Kita harus berpikir kreatif lah. Kita harus sportif dalam mengambil tindakan. Jangan mudah menyontek, jangan mudah bekerja sama bisa dalam hal lain, tapi dalam mengerjakan soal dalam mengerjakan tes kita harus bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri dalam mengerjakan tes ini. Baik, untuk hari ini materi tentang tes objektif kita telah selesai. Saya mohon agar materi yang telah saya sampaikan pada hari ini dapat diterima dengan baik
bagi saudara-saudara sekalian. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Shalom.